Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur dan memuji Allah. Dengan rahmatnya pada malam ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian kaji rutin ini. Para jemaah, mudah-mudahan diiringi hidayah taufik Allah, mudah-mudahan pula rahmat maghfirah berkahnya dapat kita raih mengantar kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, berkenaan dengan hak-hak, setelah berbahas tentang hak-hak Allah pada manusia, lalu ada hak-hak sesama manusia. Yang paling dekat terlebih dahulu adalah hak orang tua. Hak orang tua pada anak. Para jamaah, Abu Lais memberikan satu uraian, keterangan bahwa lil walidaini 'alal waladi asyru hukuk. Orang tua itu mempunyai 10 hak pada anak. Kemarin sudah sampai nomor 3. Dari nomor 1 mengenai makan, 2 mengenai pakaian, nomor 3 mengenai khidmah pelayanan. Kemudian dari situ yang hidup ini paling prinsip memang sangat diperlukan itu kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan. Maka bila orang tua itu perlu itu dan kita bisa memenuhi, penuhi. Kalau kita bisa memenuhi, memang beberapa keterangan yang lalu, kalau masih muda orang tua enak ya, dia akan mencari sendiri. Lebih-lebih 3 ini, pangan, sandang. Tapi kalau sudah sepuh, tua, ya orang tua ya tua, tapi tua sangat tua kadang-kadang masa. Tidak bisa apa-apa, itu kembali seperti semula. Kata Allah dalam ayat, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapapun orang kalau dipanjangkan umurnya sampai haram itu usia yang sudah tidak berdaya, Syekhul Haram namanya, sepuh yang sangat tua. Nabi tidak mengingini itu. A'udzubika minal haram. Dari diantara doa perlindungan Nabi itu kepada Allah, ya Allah, saya mohon perlindungan dari usia yang gak kuat belas itu, melakukan digendong, itu haram namanya, Syekhul Haram. Maka Nabi benar ya, dipundhut oleh Allah 63 Pak. 63 ini seiso kerja Pak, ya kan? Malah sekarang ini di Jepang itu 70 itu sebelum tua itu. Sekarang kan dimudahkan ya. Yang disebut tua itu muda sekarang. Yang disebut orang itu sekarang beda dengan dulu. Dulu swidak itu wis tua, saya enggak swidak. Maka pensiunnya profesor itu 75. Kalau eselon 4D itu yang tidak profesor itu pensiunnya 65. Kalau profesor 75. Wih, sampai ngene. Ya salah. Nih kalau pegawai itu ya. Hadirin para jemaah, kalau umumnya 60.
Kalau umumnya lagi secara menyeluruh dulu 56, sekarang 58. 58 itu pensiun sik iso nyambut itu. Sik seger bisa. Hadirin para jamaah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipundhut oleh Allah 63. Karena minta kepada Allah supaya jangan diberi umur Syekhul Haram itu. Ya dituruti mbek Allah. Hadirin para jamaah, Syekhul Haram ini umur tua itu pancen ngerepoti sing nom-nom. Kalau sudah tua 90, Pak. 90, 95, 100, tapi Mahathir Muhammad kemarin ulang tahun umur 100. Seiso pidato tegas ya. Malaysia 100 pas 100 kemarin. Orangnya sik jalan ini Mas. Mungkin di kalangan kita 100 ngun paling ngene kelembrok ngono wae. Oh. Itu ibu saya kemarin meninggal itu usia 94. Pancen wis tak iso mlaku wis no ya di tempat tidur. Di ujung-ujungnya itu ngun. Tapi sebelum itu saya jalan tapi gak bisa bongkok gini Mas. Semoga-moga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya adalah kayak iki mau ya. Nih, itu hak orang tua kepada anaknya. Kalau perlu makan beri, kalau perlu pakaian berikan. Kalau perlu tempat tinggalnya bila memerlukan ya beri, buatkan. Terus itu namanya yang ketiga ini, lebih-lebih ini. Idza taja ahaduhuma ila khidmatihi khadimhu. Kalau keduanya perlu pelayanan, dilayani. Layani, ya. Ini hak orang tua, Pak. Nah, itu sebabnya kemarin dikisahkan tentang Alqamah ya. Masya Allah. Tentang Alqamah. Bagaimana Alqamah itu? Masya Allah. Hadirin berjamaah, sampai walaupun cerita itu ada yang mendoibkan hadis riwayat itu, tapi sudah populer, masyhur. Dari mulai kecil kita sampai penceramah-penceramah, guru-guru agama dulu, kalau nyampaikan kan mesti cerita Alqamah. Saya ingat dulu ya masih guru agama itu cerita Alqamah, sampai terkesan ya. Bahkan ingin mencari dari mana redaksinya, ternyata itu ada di kitab ini kan, kemarin yang saya bawa itu. Bagaimana kisah Alqamah, Masya Allah. Di penghujungnya itu teks hadis riwayatnya ya, sehingga sulitnya dia mengungkapkan kalimat tauhid. Karena siapapun dari kita manusia ini kalau bisa mengakhiri hayat dengan akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Itu kan hadis sahih. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang akhir kalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, Nabi mengatakan masuk surga orang. Maka Rasulullah SAW kepada para sahabat yang menjenguk, tolong ya ajari ya, talkinkan. Alqamah sedang keadaan yang hebat ini, hebat mau mati, berat. Tolong ditalkin. Ternyata tidak iso. Sampai Rasulullah sendiri datang, iya tidak iso. Makanya kemudian Rasulullah bertanya. Ini kalau melihat riwayat yang tidak Rasulullah ya. Intalik ya Bilal, fandur. Hal yastati'u Alqamah an yaqula la ilaha illallah. Fala'alla ummu Alqamah takallamat bima laisa fi qalbiha haya'un min Rasulillah. Itu kan ini ya, ditalkan oleh sahabat-sahabat yang top-top ini sahabat-sahabat, termasuk Bilal di situ. Kak iso, makanya terus matur ke Rasulullah. Rasulullah belum datang. Ya. Umpama saiki WA mungkin ya di video langsung ya. Ya, umpama saiki
Dulu kan tidak ngomong. Ya. Yang jadi utusan Bilal, yang mungkin Bilal itu giat, mungkin tenaga yo prima, orangnya hitam soalnya. Wong hitam itu kuat-kuat. Mungkin sehingga Bilal yang dikalimu riwayat intolik ya Bilal bandur ngon balik-balik. Kongkon jenguk praktekno talqin ndak iso delon mana Bilal. Sampai Bilal kembali lagi ke Rasulullah, tidak bisa. Akhirnya Rasul tanya, itu kemarin ya, hadirin para jamaah, ada orang tua tinggal ibunya mendapat berita, tolong ibunya suruh ke sini. Ibunya datang, masya Allah. Begitu ibunya datang, Rasulullah meminta supaya mengikhlaskan apa yang terjadi dulu-dulu. Ibunya tidak ngene berat, karena masih saya ingat luka hatiku perbuatan Alqamah, kata ibunya. Apa? Itu diterangkan oleh ibunya Alqamah. Karena Rasulullah jangan dusta ya, ini kan. Ya udah wani Rasulullah. Ini dulu Alqamah sebelum nikah perhatiannya masya Allah kepadaku. Belum makan sesuatu, kalau belum saya makan nggak makan dia. Kalau membelikan jajan, saya dibelikan dulu, ditawarkan saya dulu. Masya Allah. Kalau mau apa-apa saya ditari dulu, saya Joko. Katanya ibunya. Begitu dia nikah, oh Masya Allah. Semua ini tidak ada. Masya Allah. Nawari makan, nawari pakaian, tempat tinggal, pelayanan, itu ya. Tidak ada. Bagaimana saya minta sini, gak ada yang nuruti untuk melayani saya. Tapi kalau istrinya diperhatikan, masa ini kata ibunya di hadapan Rasulullah, masa para jamaah bukan Allah. Begitu ibunya, aduh, diabaikan hak-haknya tadi 1, 2, 3 itu. Tapi istrinya dinominasikan. Di situ hatinya ibunya ini ngene kon Alqamah biyen kon ini mengimbas pada sakaratul mautnya. Itu sebabnya akhirnya di setting oleh Rasulullah. Ngene tak bunga Alqamah jan. Kalau kayu Mas ya ngono. Ibu ete lho krungu. Barang kaya ngono sik dak. Itu ngene. Kasih ibu itu ya, memang bagaimanapun ditutupi kepada anak, pasti timbul kasih. Pernah saya cerita ya, tentang siapa itu? Itu Pak Abdul Rahim Nur, guru saya. Itu kan bidang tafsir di PIAT dan di IAIN. Sampai saya ngaji di rumahnya dulu. Itu Pak Abdul Rahim Nur. Sekolahnya di mana? Setelah mondok dari Jombang, disekolahkan ke Mesir. Masya Allah. Sekolah Mesir itu aja terbangi berangkatnya. Wih, sampai orang-orang kampung terbangi Pak. Jadi dari kiai ulama panjenengan. Ya, datangnya dijemput dengan koyok dimanja-manja. Ulama datang setelah datang dari Mesir. Lalu kemudian bapak ibunya, seneng kan anak itu ke Mesir, masya Allah, jadi kiai. Tapi ada sesuatu yang paham tidak sama ya, masya Allah. Apa itu? Bahwa kadang-kadang ibunya ini dielingno, bapak yang ini dielingno, ambek Pak Rohim. Terutama mengkikis tentang bid'ah-bid'ah itu. Ya. Kodoknya ini Pak, pokoknya selalu memberikan nasihat. Nah dia dikongkon tak gelem. Diuntung tak ini cerita Pak Rohim itu kan dulu. Saya kan mahasiswa itu. Kalian ini emang gendong goemu. Ibu wah apa ya? Akhirnya klek-klekan ya terbuka. Ini kita kontak sekolah tak cita-citono supaya dadi wong sing apik. Tiba ngene balas budimu nurutna wong tua. Ngono ku dianggap Pak ya.
Kau ngene kamu. Bahkan selalu diluruskan ini wong tuwa. Kau ini sekolahmu, kau mesti ada ini umum. Nek sampai kau yang ini, sejodoh kau makan, minta kamu, masa diusir, masa. Sebelum itu dia minta apa kan? Balik nolai itu susu kan mas. Sampai kelima nangun kan. Pak Rohim ngomongin berapa kalau dinilai rupiahkan akan saya bayar. Masya Allah. Misalnya kalau mau apa? Masya Allah. Itu tuh kok Pak Rohim siapa? Keluar dari rumah kan Masya Allah. Jadi tahu. Saya ingat parang ngetung mau. Masya Allah. Ditangis tidak boleh mas. Ini orang tua itu kasih sayangnya. Walaupun bagaimanapun anak-anak mesti keteko dengan balik weh. Ya Allah. Ditantang ini enggak mas. Karena diminta balik lah betul susuku. Berapa ngono gitu. Ya masya Allah. Sekolah hujan aman ini mau berangkat temenan ditangisi Kak Teko Pak Rohim balik Masya Allah. Tapi akhirnya bagus lah Masya Allah. Telek akhirnya bagus. Hadirin anak yang ada ya ini kamu dengan itu kan Masya Allah. Nih oleh Rasulullah nggak tahu bunga ya ngono barang kaya ngono mau ibu elu diopong iya timbang diopong ke akhirat mangko tak bos iki ngono karena kan sing ibu bakal ridhoi engkau mau masa mari ngono dek kalau begitu ya Rasulullah saya ridhoi kan selama hidupnya yang mungkin menyakiti hati saya ridhoi saya mendekat ini boleh ngomongin isanya. Ojo sampai mati kita ini punya sesuatu hak yang belum dituntaskan. Hak orang tua, hak yang banyak kan? Ini kita mulai hak orang tua. Itu kendalanya bunyi air Pak ya. Kalau udah dituntas mau air serong ya, nggak dituntas lagi. Bagaimana sampai yang punya hak itu merelakan didolimi misalnya? Ini orang tua merasa didolimi. Karena tidak dipenuhi haknya. Masya Allah. 3 itu tadi kan hikmah termasuk pelayanan. Dia lebih melayani istrinya. Itu pengakuan si ibu Alqamah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah pinter ya, bijak Rasul. Ya apa cara tak obong. Paling dia bagi obong, masa dia obong kau Raja Namrud lah. Obong Ibrahim. Yuk ngomong, hati ini ibu mau. Ternyata benar ya Masya Allah. Akhirnya ibunya melepaskan keriduannya ya. Iya saya ridho ya. Begitu seperti itu maka Rasulullah SAW Bilal intolik ya Bilal pandur hal yastati'u Alqamah yaqul la ilaha illallah fala'alla Alqamah takallamat bima laysa fi qalbihi hayat min Rasulillah. Bilal cepat dalam Alqamah kok bisa masa ngomong la ilaha illallah yang melacak yang berhari-hari tidak iso. Boleh jadi ibunya Alqamah itu ngomong cuma di mulut laisa fi qalbiha tidak nembus ke hatinya. Hayaan min Rasul. Mungkin takut malu ada Rasul. Sehingga dia ngomong, iya saya ridhoi kongkong ngecek, coba fantalaqa Bilal, melaju Bilal wah Masya Allah. Falam mentaha ilal bab, begitu sampai di pintu Alqamah bersuara la ilaha illallah, mati. Masya Allah. Si dorong dengar ni, kau ngomong Alqamah la ilaha illallah terus mati Masya Allah. Begitu kau yang masa mata meninggal di harinya itu. Fatahu Rasulullah SAW, maka Rasul datang persis loh.